Dalam rangka mewujudkan visi gubernur, terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang unggul dan kelanjutan, ini ada beberapa misi. Salah satunya yang misi yang langsung berhubungan dengan gubernur itu adalah misi yang kedua, itu mewujudkan masyarakat yang berdasarkan falsafah ABSSBK. Lalu untuk mewujudkan itu ada 5 program yang ada di Dinas Kebudayaan. Pertama, pengembangan kebudayaan, kedua adalah pengembangan kesenian tradisional, kemudian ada pembinaan sejarah, kemudian pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, kemudian yang kelima adalah pengelolaan permusiuman. Nah, maka 5 program ini di breakdown jadi beberapa kegiatan, banyak sekali kegiatan. Ada yang terjadi adalah bagaimana penerapan ABSSBK dan masyarakat. Tersebut kegiatan adalah edukasi ABSSBK untuk generasi muda misalnya. Ada misalnya syarat di Kitabullah yang sudah disepakati oleh masyarakat Sumatera Barat, dan itu juga sudah menjadi falsafah untuk pembangunan hampir di seluruh kabupaten kota, ya, bukan hanya provinsi, ya. Bagaimana masyarakat Sumatera Barat ini masyarakat yang religius, yang tata kehidupannya itu harus berlandaskan dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Yang namanya masyarakat Sumatera Barat, masyarakat yang agamais, ya. Tentu saja semua aspek kehidupannya, apakah itu kehidupan berhubungan dengan budaya, pendidikan, ya, kemudian juga ekonomi, ya, diusahakan yaitu merujuk kepada apa yang disebut dengan syarak mengatur adat yang pakai. Artinya apa yang dikatakan syarak itu dipakai oleh adat dan istiadat. Dalam apa saja? Bisa pergaulan, bisa dalam berbicara, bisa di dalam berpakaian, ya, dan bentuk-bentuk visual lainnya, ya. Terutama sekali tentu ada dalam bidang etika. Kita kan ada etika, ada estetika, ya. Nah, di bidang etika, pergaulan sehari-hari, karakter, ya, itu harus menggambarkan, ya, itu berasal dari nilai-nilai agama, nilai-nilai religius, nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Gitu. Persoalan karakter, integritas, attitude dalam menghadapi era-era milenial, era-era IT ke depan tentu menjadi keharusan, saya rasa begitu. Terutama pada generasi muda, adik-adik kita, anak-anak kita di tingkat pendidikan menengah, SMA, SMK, termasuk juga SLB yang mungkin menjadi prioritas penanganan kita dalam rangka peningkatan karakter, menciptakan generasi-generasi yang memiliki potensi bersaing dan berdaya saing di kemudian hari di seluruh sektor kehidupan. Bagi saya berangkat dari fenomena sosial yang ada, tentu tidak ada jalan lain sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berintegritas merupakan menjadi rujukan utama bagi pasar kerja ke depan. Bagaimana dia bisa berekspresi lebih berkualitas, bagaimana dia bisa mengimplementasikan attitude, termasuk juga talent, bakat yang ada dalam diri mereka itu tentu ini menjadi prasyarat utama adanya kualitas dan integritas dalam diri SDM tersebut. Kualitas jelas pemahaman, pengenalan dan penguasaan terhadap ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Tapi penguasaan terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak cukup itu saja, tanpa diiringi dengan kualitas integrity. Integrity ini adalah karakter. Karakter apa itu? Karakter yang diharapkan oleh kehidupan sosial yang lebih sehat ke depannya, kehidupan ekonomi yang lebih berkualitas ke depannya, yang lebih bertumbuh ke depannya. Di antaranya menurut hemat kami adalah karakter yang bisa saling menghormati sesama, bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, berkoordinasi dengan orang yang mungkin lebih tua,
manusia yang mungkin seusia maupun juga yang tidak seusia atau di bawah usia kita. Malin, ada apa dengan Nang Malin? Dah Malin ko baru sawanta orang malik muna bawayannya pulang saya. Dia nampak yang muna dia dah Malin. Baca Dah Malin kau. ko kang muna, dah Malin ko kang muna. Apa ya? Malin, ada apa dengan kau Malin? Ceritakanlah pada kawanmu ini. Coba kawan lihat. Coba lihat sepanjang jalanan ini. Hitam dan gelap. Mungkinkah ada kehidupan di masa depan? Kalau jalan ini yang kau masalahkan, ini sudah lama Malin. Ayolah Malin. Apa masalah kau Malin? Sudahlah. 17 tahun aku hidup di kampung ini. Tak ada seorang gadis pun yang melirikku. Ayolah kita pulang. Malin, tak melaut apa ke ladang kau hari ini nak? Tidak lama deh. Hari ini sangat panas dan gerah sekali. Kita harus menghidupkan lampu kita, membesarkan cahaya kita. Kalaupun banyak tantangan, banyak ancaman, banyak pengaruh-pengaruh eksternal, televisi, lewat sosmed ya. Kalau kita membangkitkan budaya kita sendiri, ya, itu tidak akan berpengaruh. Nah, hari ini memang itu yang kadang-kadang ya generasi muda kita lupa dia, ya, dengan jati dirinya. Dia sebagai orang Minang yang berdasarkan ABS SBK ya, tetap terpengaruh oleh budaya-budaya luar itu. Nah, sehingga memang ada pengaruh dengan narkoba, terpengaruh dengan budaya pergaulan bebas, bahkan juga kabarnya ada yang terlibat dengan LGBT. Itu semuanya bertentangan dengan ABS SBK. Ya. Nah, maka kita himbau generasi muda, generasi Z yang pertama hari ini, ya, silakan dipelajari agama, pelajari budaya kita dan adat kita, sehingga kita punya benteng. Walaupun ada pengaruh-pengaruh luar, kita terpengaruh. Kita tidak anti dengan budaya-budaya luar yang mendukung, yang membangun karakter yang baik. Tapi kalau yang merusak, kalau narkoba, LGBT itu kita tentu menolak. Ya, tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai orang Minang berdasarkan ABS SBK. Nah, itu himbauan saya. Di samping saling menghargai dan menghormati juga budaya disiplin, budaya bertanggung jawab, termasuk juga budaya hidup bersih begitu. Persoalan disiplin dan bertanggung jawab tentu menjadi prasyarat utama juga bagaimana seseorang sumber daya manusia, seseorang itu bisa diterima
oleh komunitas tertentu, terutama komunitas profesional. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami, yang menjadi dasar pemikiran saya selaku anggota DPRD untuk mengusulkan program peningkatan kualitas dan integritas bagi generasi muda berlandaskan adat bersadi syarak bersandikan kitabullah. Bagaimana generasi muda juga dalam aktivitasnya sebagai siswa, sebagai pemuda, bisa juga menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai sekaligus juga melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi yang telah berlaku di Sumatera Barat. Selalu saja. Setiap hari ke laut, tidak pernah ada hasilnya. Itu pun ketika ke sawah dan ke ladang. Tidak. Aku tidak bisa lagi dipermainkan oleh kehidupan ini. Tak kubiarkan mandeku sansai dalam fana dan tiada. Merantau. Ya, merantau. Aku harus pergi merantau. Ya, aku harus pergi. Mengapa tak ada alasan bagiku untuk melarang langkah kepergiannya, Datuk? Memang tidak ada alasan bagimu, termasuk juga aku, untuk menahan langkah si Malin. Karena bagi lelaki di Minangkabau, merantau adalah perjalanan sakral, bukan saja perjalanan biasa untuk merubah nasib kaumnya. Di balik itu, merantau merubah cara berpikir untuk keluar dari kungkungan sebelumnya. Malin, apa benar-benar sudah bulat tekadmu? Insya Allah, Mak. Tekad Malin sudah bulat. Janganlah kepergian Malin nanti menjadi buah pikir Mama dan Mande. Malin titip Mande, Mak. Titip segala suka dan duka. Biar ia menjadi kenang. Doakan Malin, Mak. Malin akan membangkit petang terandam. Pergilah, Nak. Biar segala beban dan tanggung jawab ini urusan Mama. Dan pulanglah membawa kebahagiaan. Baiklah, Mak. Karena tidak mungkin lagi bagi Malin untuk hidup di kampung ini, Mak. Mak, berhari-hari Malin ke laut, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Begitupun hasil ladang dan sawah, tidak pernah ada hasilnya. Dan kalaupun ada, hanya untuk membayar para tengkulak. Sisanya baru bisa untuk dimakan. Untuk itulah, Mak, Malin mau merantau. Seperti pepatah Minang, karatau madang di hulu, babuah babungo balu. Merantau Malin dahulu, Mak, di kampung Paguno Balun. Baiklah, Mak. Malin insya Allah akan melaksanakan apa yang Mama lakukan tadi. Untuk itu, Malin pamit, Mak. Iya, Malin. Hati-hati di jalan, Malin. Malin pamit, Mande. Malin, jantanku, seorang pemangku warisan sejarah, Nak. Ini
Kau peluk terakhir dalam ciumku untukmu, anakku. Wahai alam, penghuni dan penguasa alam, jagalah mandeku. Kelak, bila suara ini tak lagi kau dengar, aku meminta emu tak datang. Biar hangat sujud mandeku ketika fajar malas menampakkan dirinya. Aku meminta bintang, datanglah dengan hangat sinarnya. Kurasakan deburan itu. Dada yang bergemuruh. Malin namaku. Lelaki rantau yang tak punya apa-apa. Lelaki rantau yang hanya punya hasrat. Wasak! Berikut dia! Panjang lebat jenuhan loka pamatang turun tangguh timbo tabak membangun maulah berang pulang dan pergi. Sebuah perang berkepanjangan di jalan yang keasingan melegak. Kekuatan kata-kata menjadi guru. Darah jegar menjengkah menjadi rindu.
selisih angan dan impian. Malin tidak sanggup lagi, Mande. Malin ingin merantau, jadi begini jadinya. Mak, Malin pulang, Mak. Ada mayat! Ada mayat! Mana mayat? Pak! Mayat, Tuan! Periksa dia. Periksa dia. Sudah mati. Hidup. Mati. Hidup. Mati. Hidup. Mati. Hidup. Mati. Hidup. Hidup pun, Tuan. Mati, Tuan. Angkat dia. Angkat dia. Tuan. Dia anak muda yang kupungut di jalan, bersulam darah dan derita. Pengawal, obati lukanya, dan setelah sembuh, beri dia pakaian yang layak. Baik, Tuan. Sekarang akan kutimang dan kuayun dalam pengalaman dan pituahku. Dari sisi kebudayaan, seperti Pak sebutkan tadi, secara langsungnya itu kita mengadakan bintek-bintek edukasi ABS SMK untuk generasi muda, ya, termasuk untuk anak-anak SMA SMK, ya, sekolah-sekolah. Samping itu, secara tidak langsung sebenarnya kalau kita aktifkan generasi muda ini dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan, seni, ya, budaya, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang negatif, ya. Jadi termasuk olahraga, misalnya kan di kebudayaan kan juga ada olahraganya tuh, ya, namanya olahraga tradisional, ya, misalnya sepak raga, ya, ada kegiatan-kegiatan di sini. Nah, kemudian kita mengadakan pembinaan-pembinaan bidang seni budaya, ya, seni tari, musik, ya, teater, sastra, kriya, ya. Mereka sibuk dengan itu sesuatu yang positif, artinya mereka tidak punya waktu lagi untuk hal-hal yang negatif. Terus nilai-nilai saling menghargai tadi, saling menghormati, saling menyayangi, berdisiplin, termasuk juga bertanggung jawab ketika diberikan amanah oleh seseorang, oleh komunitas tertentu, tentu kita harus menyelesaikannya secara bertanggung jawab. Termasuk juga persoalan disiplin, hal yang sepele, persoalan disiplin waktu. Ini menurut hemat kami adalah bagian dari komponen integrity yang menjadi referensi bagi siapapun juga. Apakah seorang sumber daya manusia tersebut bisa diajak bekerja sama-sama bekerja secara teamwork, secara personal. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kami melalui Dinas Kebudayaan mengusulkan program ini, penguatan adat berseni syarak bersadi kita gula, melalui diskusi
yang dua arah dengan adik-adik anak-anak siswa kita di pendidikan menengah, siswa SMA maupun juga SMK, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang telah diuji di bidangnya seperti tokoh adat. Malin, sudah berapakah rantau meringkus rindu? Buntalan itu tidak pernah tahu anakku. Orang-orang hanya dapat melihat dari jauh, melupakan tangis, melupakan perpisahan. Bangau-bangau yang meninggalkan kubangan di siang hari pasti akan kembali. Begitu juga denganmu, anakku. Kampung yang dulu kau tinggalkan dan rantau yang kau jelang ini sudah cukup untuk membuktikan siapa dirimu, anakku. Malin, aku sudah tua, Malin. Kau harus pulang. Kau harus pulang, nak. Siapakah lagi yang menggiring kerbau ke sawah dan kapal-kapal labu? Rindu akan nahkoda seperti dirimu, anakku. Ini saatnya, nak. Inilah saatnya. Kau harus pulang. Jelang ranah dan tapian, wujudkan doa ibumu, anakku. Tuan, aku semakin tenggelam dalam nikmatmu. Semua pituah dan pengalamanmu akan hantarkan rinduku pada kampung. Sebagai rasa terima kasihku kepadamu, Tuan, terimalah sembah sujudku. Sekali air besar, sekali tapian berubah. Begitulah hidup, berpadan dan berpedoman. Berdirilah, anakku. Lihatlah dirimu yang sekarang. Kau sudah kaya, bukan Malin yang dulu lagi. Dikenal banyak orang, disegani orang-orang. Kau ingat tempat ini, dermaga ini. Di sini, dulu kau kuselamatkan, anakku. Dan sekarang, kau harus kulepas kembali. Pulanglah, nak. Pulanglah. Ku ikhlaskan kepergianmu. Ya, Tuan benar. Aku harus pulang. Hujan emas di negeri rantau, hujan batu di kampungku. Tapi sekarang akan keemaskan kampungku. Aku, Malin namaku, perantau yang pulang. Ibuku telah senja menanti dalam reot rumah gadang. Malin namaku, perantau yang pulang. Tak akan ada batu dan tak akan ada kutub. Ibu,
Peluklah dengan haru anakmu ini, Ibu. Malin akan pulang. Malin akan pulang. Malin, tak akan sempurna kami dengan kata-kata anakku. Sekarang umurku sudah ke bawah. Di rumah gadang, bernyanyilah untuk anak Minang, anakku. Ini aku, ibumu, nak. Mande, di rantau, ranah jengkal demi jengkal menjadi rinduku, Mande. Iya, Malin. Namun, kepada siapa rindu itu akan berurai? Ini Malin, Mande, anakmu. Anakmu telah kembali, Mande. Anakmu telah kembali. Dengan kepulanganmu, Malin, Mama berharap kaulah lagi yang akan memegang amanah ini. Baiklah, Mak.